dipersembahkan oleh Selamat malam semuanya. Hari ini saya mampir di program The Editors. Apa kabar semuanya? Baik ya. Semuanya masih benci koruptor kan? Masih. Bagus. Hari ini saya mampir di Editors karena memang saya ingin nostalgia dengan para pemimpin redaksi Metro TV, para penguasa newsroom. Kita berikan tepuk tangan. Saya juga akan membongkar rahasia-rahasia kecil dari para pemimpin redaksi kita. Dalam program spesial 25 tahun Metro TV The Editors. Yang jelas yang saya bongkar ini bukan aib ya. Bukan aib. Bisa-bisa kalau yang saya bongkar aib, besok saya udah gak ada di sini lagi. Kena SP saya. Kita mulai dari siapa ya? Ada 7 orang yang pernah dan masih jadi orang nomor 1 di redaksi Metro TV. Bagaimana kalau kita mulai dari yang pernah kribo? Namanya Andi F. Noya. Bang Andi, kalau bicara siapa yang paling berjasa di tahun-tahun awal Metro TV on air, semua orang udah tahu dong. Orang dengan rambut paling ikonik di dunia jurnalistik Indonesia, Andi F. Noya. Dari zaman rambutnya masih kribo sampai sekarang lebih sering pakai kupluk. Berita korupsi masih ada aja. Dan Bang Andi ini bukan cuma pemimpin redaksi Metro TV yang pertama, tapi juga penegak hukum pertama di newsroom. Waktu itu aturan cuma 2, datang tepat waktu dan wajib pakai dasi. Masih ingat ya? Kalau enggak siap-siap masuk breaking news karena dipecat. Korban dasinya Bang Andi ini pemirsa banyak, tapi katanya sih Bang Andi tetap berteman dengan para korban yang dipecat. Percaya saya Bang Andi, percaya saya, tenang aja. Tapi ini serius, disiplin beliau memang legendaris banget. Konon dulu ada yang ditegur gara-gara nggak pakai dasi. Ternyata orang luar bukan karyawan Metro TV. Jadi pas dibentak sama Bang Andi, kenapa nggak pakai dasi? Terus orangnya bilang, maaf bang, saya bukan karyawan Metro TV. Itu jawaban orang itu ya, yang kebetulan memang memakai kemeja warna biru seperti karyawan Metro TV. Gitu. Kok bisa ya salah negor ya, salah bentak orang. Padahal sekarang yang seragamnya lengkap, malah nongkrongnya di Starbucks. Ya. Sekarang Bang Andi lebih sering bertapa di sebuah desa di Purwokerto. Slow living kalau istilah zaman sekarang. Dan infonya lagi, Bang Andi lagi persiapan untuk running buat kepala desa. Wah, menarik ini. Apakah saya akan diajak sebagai tim sesnya? Ya, bisa aja saya. Bercanda aja. Tapi kalau serius mau jadi kepala desa, ya bolehlah Bang. Bang Andi DM saya buat bantuin medsosnya. Soalnya Bang Andi ini kabarnya tidak punya medsos. Dan nebeng medsosnya Kick Andy Show. Nah, itu medsos program ya. Jadi Bang Andi terima kasih sudah jadi contoh disiplin buat kami semua. Tapi malam ini kami kasih satu kisah kecil. Bang Andi dulu di Metro TV siapa nggak pakai dasi bisa dipecat. Sekarang pakai dasi dikira lagi datang ke job fair. Kita lanjut lagi ya. Ke pemimpin redaksi selanjutnya ada Saur Huta Barat. Bang Saur ini pemret paling filosofis yang pernah ada di Metro TV. Pada zamannya semua tim liputan, baik reporter, kamera person, plus koordinator liputan wajib ikut rapat jam 7 pagi. Nah di rapat ini bukan cuma bahas rundown dan agenda liputan, tapi juga ada sesi renungan jurnalisme dan makna hidup. Wah, reporter datang bawa catatan liputan, pulangnya overthinking. Ngomong apa tadi ya soal makna hidup. Lagi bahas agenda liputan politik, tiba-tiba Bang Saur nyeletuk, teman-teman apa arti berita kalau nurani sudah diam? Bagaimana caranya lampu ini bisa menyala teman-teman? Misalnya, semua menunduk pura-pura pencet HP ya. HP monofonik zaman dulu. Pura-pura mencet HP, lock unlock.
HP-nya cuma bisa ngirim SMS doang soalnya sama nelpon. Tapi ada satu produser buka notes-nya. Ini harus dicatat biar bisa jadi bahan kirim SMS katanya dalam hati. Maklum IG dan WA kan saat itu belum ada. Dan yang paling khas, Bang Saur sering ikut nongkrong di warung depan Metro TV setelah rapat jam 7 kelar. Katanya memastikan kru berangkat tepat waktu, padahal pemilik warung ngelus dada. Turun deh omsetnya gara-gara Bang Saur nongkrong di warungnya. Mana ada yang berani makan di situ ada Bang Saur. Ya tapi itulah Bang Saur bisa bikin warung kopi terasa kayak ruang kuliah filsafat. Tiba-tiba kita mikir, waduh saya ini minum kopi atau sedang mencari makna hidup ya. Semakin tinggi sebuah pohon, semakin tinggi pula sebuah pohon. Gitu. Gak jelas ya. Ya udah lanjut aja deh. Terima kasih Bang Saur karena di tangan Abang Metro TV bukan cuma tempat kerja tapi juga tempat healing batin tiap hari. Kita kasih tepuk tangan dong. Nah selanjutnya Don Bosco Selamun. Kalau di pemerintahan ada Don Dasko, kita punya Don Bosco. Selamat datang di era Don Bosco Selamun, Pemret 2 zaman. Karena memang cukup 2 periode aja ya, gak boleh lebih. Pemirsa, Bang Don ini terkenal dengan perkataannya, tahu saya. Kita juga gak tahu dia tahu apa enggak ya, yang penting tahu saya. Tahu siapa produser dan reporter nakal dan tahu informasi A1. Tapi Bang Don ini sebenarnya juga tahu kapan kita ini lagi kantong kempes. Alhamdulillah pas Bang Don versi 1.0 redaksi merasakan gebrakan kenaikan gaji berjemaah. Makasih ya Bang, gaji saya udah naik Bang. Sayangnya pas versi 2.0 Bang Don bilang, cukup sudah sampai di sini saja. Pemirsa kecewa. Bang Don memang dikenal sebagai sosok tegas namun santai. Yang kalau marah nggak perlu teriak, cukup kasih emoji jempol di grup redaksi. Semua orang suka sakusuk, itu jempol artinya bagus atau udah siap-siap dipanggil besok pagi. Tapi jujur Bang Don ini kayak antivirus newsroom, disiplin tapi tetap manusiawi. Tegas tapi selalu adem. Kalau Bang Andi F. Noya itu api semangat, Bang Saur Huta Barat itu filsafat, maka Bang Don adalah pendingin ruangan redaksi. Kalau boleh tahu pendingin ruangannya berapa PK Bang? Oh, itu AC ya. Diam bikin nyaman, terima kasih Bang Don sudah pernah melipat gandakan anggaran dapur ngebul kami. Dan juga Bang Don terima kasih juga udah jadi 2 versi terbaik dari satu sosok yang sama. Versi 1.0 ngajarin kami disiplin, versi 2.0 ngajarin kami sabar. Dan kalau nanti muncul versi 3.0, tolong Bang update gaji lagi kita ya, oke? Lanjut lagi kita ke Pemret yang selanjutnya, Elman Saragih. Bang Elman ini kayak mic yang volumenya lupa diturunin. Ya. Pemret periode 2008 sampai 2012. Katanya cuma Pemret sementara, tapi entah gimana bisa bertahan hampir 1 periode presiden. Kayak status hubungannya awalnya cuma coba-coba, jadi komitmen serius. Anti ghosting club. Bang Elman ini legendaris banget, suaranya berat, keras dan tegas. Kalau beliau ngomong di newsroom, audio di layar Metro TV langsung minder. Kalah suaranya dan ciri khasnya kumis. Kumisnya Bang Elman tuh kayak sinyal wifi. Kalau udah melengkung dikit, semua kru di newsroom langsung tahu, waduh ada yang salah nih di layar. Tapi di balik suara kerasnya Bang Elman tuh lembut banget, paling sering bilang semua kawan saya.
Itu bukan slogan, karena di luar sana semua orang beneran temannya. Mau wartawan, pejabat di segala level, bahkan OB dan satpam, depan kantor juga semua kenal Bang Elman. Dan yang paling diingat adalah pizza. Masih ingat kan Bang? Bang Elman tuh pemret yang ngerti bahwa sumber energi newsroom bukan cuma dari idealisme, tapi juga dari topping keju ekstra. Kalau newsroom udah tegang maksimal, tiba-tiba datang pizza kayak mujizat dari langit. Lengkap dengan aroma sosis dan bawang bombay. Setiap pagi kalau lewat di newsroom, Bang Elman selalu tanya, main apa hari ini? Produser jawab, main aman Bang. Lucu nggak lucu yang penting aman. Dan Bang Elman cuma senyum sambil berjalan ke ruangannya. Jadi Bang Elman ini unik, galaknya menular tapi kehangatannya juga ikut menular. Dan kalau nanti saya jadi pemret, siapa tahu kan Bang ya. Saya akan ingat satu hal, kadang rapat bisa dimulai dengan idealisme, tapi selesai dengan sepotong pizza. Selanjutnya, Putra Nababan. Ampun. Bang PN, kalau Bang Elman Saragih itu pemret yang menenangkan newsroom dengan pizza, maka pemret berikutnya ini bikin newsroom gak bisa tidur. Bang PN, pemret termuda Metro TV. Tapi jangan salah, pengalaman jurnalistiknya gak kalah banyak sama pemret-pemret Metro TV sebelumnya. Bang PN ini punya satu kelebihan, energinya gak ada tombol off. Bisa telepon kru jam 2 pagi cuma buat nanya, udah cek kabar terbaru belum tentang isu tadi sore? Dan kalau WA-nya nggak dibaca atau sengaja di skip, Bang PN suka meminta tim sekretaris redaksi buat menelepon. Halo Mas Reza, pemret minta WA-nya dilihat nih. Buru-buru deh WA dibuka, dibaca dan dibalas. Ketahuan. Dan kalau lagi di newsroom, Bang PN tuh paling sering intervensi tapi bukan buat gaya-gayaan. Dia pengen Metro TV menjadi yang paling cepat, paling siap dan paling on fire setiap kali ada breaking news. Maklum saja di eranya TV berita udah banyak dan saling berlomba-lomba buat jadi yang tercepat. Yang ngangenin lagi dari Bang Putra ini, ia sering ikut nongkrong di control room kayak mantan pemain bola yang gak tahan cuma jadi pelatih. Ya. Mau ikut merasakan atmosfer di control room yang sangat cepat dan bikin adrenalin naik ke level tertinggi. Newsroom di bawah Bang PN itu penuh jiwa muda, dinamis, berisik tapi hidup banget. Bang PN ini sangat egaliter, semua boleh ngomong asal idenya kuat dan berani. Kalau reporter sukses dapat berita eksklusif, langsung dipanggil tuh ke ruangannya. Pas keluar terlihat senyum bahagia. Teman-temannya langsung asik nih ngopi lagi kita nih. Mumpung lagi senang kan, langsung ajak ngopi. Di zaman PN, reward dan punishment sangat clear, bagus dapat reward. Salah siap-siap deh dikeramas alias diceramain dalam waktu yang lama. Saya ingat banget tuh. Kata-kata keramas itu sangat menggelegar saat itu di eranya Bang PN ya. Deg-degan banget kalau dipanggil, segera kurang pemret. Waduh, istilah paling trending pokoknya itu di newsroom, keramas. Ngeri-ngeri sedap ya Bang ya. Bang Putra bukan cuma cepat dalam berita tapi juga cepat dalam menghargai orang. Galak, iya sih, tapi habis itu baik lagi, berkawan lagi, ngobrol lagi. Kayak breaking news yang datangnya bikin deg-degan tapi setelah tayang semua orang bangga pernah terlibat di dalamnya. Ya, sekarang Bang Putra sudah duduk menjadi wakil rakyat ya. Dari presenter, pemimpin redaksi, terus wakil rakyat, ini membuktikan bahwa tunjangan wakil rakyat lebih menggiurkan daripada tunjangan pemret. Bagaimanapun saya harus berterima kasih kepada Bang PN, karena di era Bang PN saya naik jadi presenter.
Dan saya bisa berdiri sekarang di sini bersama dengan pemimpin-pemimpin redaksi yang luar biasa. Bagaimanapun terima kasih Bang PN udah ngajarin soal disiplin, menjaga stamina dan juga fisik, mental, hati yang harus tetap prima sebagai seorang jurnalis. Kapanpun berita datang kita harus siap. Karena buat jurnalis sejati tidak ada jam tidur, yang ada cuma jam panggilan tugas. Tenang, soft spoken, tegas, glowing. Yang lain tadi masa lalu, ini masa depan Metro TV. Mas Budi ini satu-satunya pemret yang pernah diculik. Tapi habis diculik pulang besok kerja lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh tenangnya menular, dan mungkin itulah yang paling dibutuhkan newsroom setelah badai pandemi lewat. Selanjutnya Budianto atau Mas Budi. Yang lain tadi masa lalu, ini masa depan Metro TV. Dan setelah era Mas Arief Suditomo, pemret paling kalem, paling diplomatis, dan paling adem di tengah pandemi, Metro TV masuk ke babak baru. Babak di mana berita harus lebih cepat lagi dan konten harus segera diupload di semua sosial media Metro TV. Lucunya nih, pemretnya justru nggak punya medsos. Serius ini, pemret kita berikutnya ini hidup di zaman Reels tapi nggak pernah nge-Reels. Orang lain sibuk ngatur caption, dia malah sibuk ngatur caption kita semua. Mas Budi ini udah di Metro TV dari zaman siaran percobaan, merintis dari nol. Udah lihat semua generasi, dari reporter dan kameramen masih wajib pakai dasi pas kemanapun, termasuk liputan banjir hingga reporter zaman now yang sebentar-bentar cek story di WA dan IG. Mas Budi ini satu-satunya pemret yang pernah diculik. Tapi habis diculik pulang besok kerja lagi. Luar biasa itu dedikasinya. Coba bayangin loyalitasnya untuk Metro TV. Kebanyakan orang kalau diculik pasti trauma. Kalau Mas Budi ini balik-balik malah bilang, oke, besok kita liputan kemana lagi? Dan satu lagi, pemret paling rapi di dunia newsroom. Bajunya selalu dimasukin ya. Udah kayak anak magang baru masuk Metro TV. Pakai gesper, coba kita cek, rapi nggak hari ini? Yang paling khas gaya bicara Jawa Timuran, campur Indonesia, campur bahasa Inggris. Oke wes, liputanmu apik, tapi next time tolong dipoles biar viral sekali. Reporternya bengong, ini briefing atau Duolingo Premium ya? Tapi yang paling keren dari beliau di era berita serba cepat saat ini, Mas Budi tetap lekat dengan prinsip yang kuat. Buat beliau, klik boleh cepat, tapi niat harus tepat. Yang bikin naskah bisa aja. Ya, udah cukup ya sepertinya ya. Saya bongkar rahasia kecil dari para pemimpin redaksi Metro TV. Gimana? Lucu nggak lucu, yang penting aman ya? Ya. Saya nggak kena SP kan ya? Aduh, oke deh. Langsung aja saya panggilkan rekan saya yang selalu bikin terpesona para pemimpin redaksi Metro TV. Siapa lagi kalau bukan Zilvia Iskandar. Selamat datang Zilvia. Halo Sa. Apa kabar? Kabar baik. Harus au dulu gak nih? Udah tadi. Udah ya. Tapi aku kesini udah keramas loh.
Oh iya. Keramas sendiri, bukan di Keramasin Bang Putra. Beda ya. Nah, abang-abang tadi gimana rasanya di roasting sama Resa? Pengen keramasin Resa gak abis ini? Enggak kan? Tapi nanti abang-abang kita akan kasih kesempatan buat harus ada hak jawab dong. Iya. Namanya kita jurnalis, harus cover both side ya. Betul. Nanti abang-abang boleh tuh. Kita kasih hak jawab 1 menit, kita kasih waktunya, harus sesuai dengan waktunya, kalau enggak kita cut ya. Iya, apalagi ini gaya hak jawabnya itu seperti debat capres. Debat capres ya, kalau misalnya enggak kita cut. Kali ini kita belaga jadi pemret ya, bisa ngatur-ngatur mantan pemret nih. Asik nih kali ini. Oke, langsung saja kita mulai. Inilah The Editors. Special Hood Metro TV, Journey with Empathy. Bahkan saya kadang-kadang kalau sudah kesal, pasti saya akan mengucapkan semua yang ada di Ragunan. Iya lagi. Terus yang soal keramas-keramas, ya memang harus ada punishment and reward, ada evaluasi. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Kembali lagi di The Editors. Yes, Special Hood Metro TV Journey with Empathy. Betul sekali. Resa tadi udah ngerosting, bukan ngerosting sih ya. Sebetulnya kita cuma membagikan. Saya at large tadi, nggak ada roasting tadi. Iya, membagikan rahasia kecil dari masing-masing Pemret Metro TV. Ya. Tapi mungkin Pemret Metro TV ini punya versi yang berbeda tentang dirinya sendiri. Ya. Ya, makanya sekarang kita akan kasih hak jawab buat masing-masing. Silakan, kita akan mulai dari Pemret yang paling senior di sini, Bang Saur. Waktunya 1 menit tuh, kelihatan kan Bang? Nah, ya. nanti ada bunyi teng, Ya. itu mulai, teng lagi itu selesai. Oke, Bang Saur? Siap. Siap. Oke. Kita mulai, teman-teman. Kok agak tegang ya karena ini? Mana tepuk tangannya sekali lagi dong. Nah, gitu. Soalnya nggak berani kita nyuruh-nyuruh Pemret ini. Berani dong, kita harus berani berani aja ya. sini. Oke, Bang Saur mulai. Silakan Bang Saur. Ya itu kan tidak perlu validasi dari saya. Adalah sekali ya. kan kemerdekaan untuk menilai seseorang. Oke. Jadi saya tidak perlu memvalidasi penilaian itu dan saya pun tidak memerlukan validitas dari orang lain. Di tengah semuanya sekarang butuh validasi loh, Bang. Saya kira itu pengaruh viral. Viral. Tapi dunia berpikir itu tidak terganggu dengan permukaan itu. Jadi apapun penilaian orang adalah bagian dari kebahagiaan saya. Waduh, filosofis banget. Itu. Ya, karena menjadi diri sendiri itu adalah pertanyaan besar tiap Oh orang. Bang, sayang sekali waktu habis tapi udah selesai. Selanjutnya. Selanjutnya. Oke, tadi Bang Saur punya versinya sendiri. Bang Elman, nggak boleh bilang saya tidak butuh validasi juga. Jangan ya, harus yang berbeda juga ya Bang ya. Oke, Ya. kita mulai dari sekarang Bang Elman. Silakan. Ya, sebetulnya sih kalau yang saya ingat apa yang dia sampaikan oleh Bung Reza tadi sebetulnya paling itu hanya 5% ya. Oh. Karena yang saya ingat sebetulnya saya terlalu suka juga keras kepada anak-anak ini kan. Gimana sih kalau Bang Elman keras Bang? Bahkan saya kadang-kadang kalau sudah kesal, apalagi kalau Metro kesalip oleh TV lain,
pasti saya akan mengucapkan semua yang ada di Ragunan. Iya lagi. Jadi saya beruntung pada saat ini Reja agak sopan sama saya. Saya tadi bayangkan, aduh, saya pasti dikuliti oleh Reja juga. Tapi mungkin karena hubungan saya dengan dia baik tiap hari, jadi terima kasih Bung Reja. Tidak membuka keseluruhan apa yang pernah saya tampilkan di Metro TV. Yes, itu dia. Saya nggak jadi di SP. Yes. Aman. Karena ternyata baru 5% ya, Sa. Iya. Sebenarnya kan engkau Nah. gitu. Nah, tolong di bip ya. It, ya. Tapi uniknya kita nggak sakit hati. Iya. Karena abis itu ya udah nih jajan kau. Nah, abis dimarah-marahin kan Bang. Itu tadi Bang Elman. Menarik. Sekarang kita ke Bang Don, tapi bukan Don Dasko, tapi Don Bosco. Silakan. Ya, Usi. Ya, terima kasih karena sudah melihat bagian kecil dari cara saya memimpin ketika ada di newsroom. Tetapi saya itu sebetulnya pada dasarnya juga pemarah. Dan itu saya selalu melihatnya itu mulai dari layar, bukan mulai dari awal. Begitu lihat layar, kita akan rewind, lalu lihat, oh ini ada masalahnya ini. Jadi cukup banyak orang yang jadi korban atau beberapa yang dulu merasa akan menjadi bintang ketika saya lihat di layar tidak jadi bintang. Atau ada orang yang pingin sekali jadi bintang, tapi ketika kita dalam proses jalan bersama, oh enggak. Kira-kira begitu. Masih ada waktu Bang? Masih ada waktu Bang? Iya, jadi tadi kalau saya dianggap bahwa saya itu sabar, sebenarnya tidak sabar juga. Cuman saya tidak semeledak Bang Elman. Jangan teman-teman newsroom, saya juga takut kalau dengar suaranya. Dia lebih berat suaranya, lebih besar dan lebih kencang daripada Bang Surya. Tapi bentar, Sa. Emangnya tadi lu bilang Bang Don sabar? Bilang nggak sih tadi ya? Bohong kau. Thank you ya Bang Don ya. Thank you, Bang Sekarang Don. kita ke kubu sebelah sini. Dari yang tukang keramas ya. Nah, itu dia. Kok langsung berasa gatel nih. Silakan Bang Putra. Jujur Li sih, semua Jujur, benar. Li. Semua benar, semua akurat. Terima kasih banget. Memang breaking news itu buat saya taruh di tempat derajat yang paling tinggi. Karena memang di situ nggak ada rapat, nggak ada persiapan, nggak ada apa. Bahkan waktu itu muncul katanya kalau yang menjadi takdir itu kan kelahiran, jodoh, ya kan kematian gitu ya. Saya tambahin satu lagi breaking news. Jadi terus yang soal keramas-keramas, ya memang harus ada punishment and reward, ada evaluasi. Terus yang berikutnya soal ke ruangan dan lain sebagainya, saya kok lebih seneng kalau waktu itu tuh seneng banget banyak memberikan penilaian kepada teman-teman soal memberikan bonus pada mereka. Iya. Gitu. Jadi menurut saya tadi akurat banget ya. Saya malah nggak inget waktu ngerekrut mengangkat Reza, jadinya kayak gini gitu loh. Nyesel nggak Bang? Bukan, jadi lebih hebat gitu. Kirain nyesel Bang. Jadi ikon gitu loh, Reza jadi ikon. Terima kasih Bang Versinya Pen. melampaui ya Reza ya. Oke, tadi apa? Bang Putra bilang bonus ya di zamannya Bang Putra ya. Oke, Mas Bu tolong dicatat. Sekarang kita ke sebelahnya. Kita punya dua wakil rakyat loh. Bang Putra wakil rakyat, dulu Mas Arief juga wakil rakyat. Gimana Mas Arief? Tanggapannya atas roastingan Reza tadi? Pertama-tama terima kasih ya, karena kesannya tuh kayaknya terdiskon besar-besaran gitu ya. Basically saya juga sama tidak sabarannya, sama pemarahnya, cuma mungkin caranya berbeda gitu ya. Tapi sungguh satu pengalaman yang amat sangat membekali adalah di saat COVID. Kita begitu COVID masuk, nggak lama setelah saya menjadi Pemret, ada outbreak di sini, dinas bilang kita harus pindah. Kita pindah ke sebuah tempat, ternyata di sana kita dapat outbreak juga di sana. Iya, kita harus pindah pindah lagi lagi ke sini. Jadi itu satu pengalaman di saat kita tetap harus pergi traveling segala macam, dan itu merupakan satu pengalaman yang amat sangat tidak terlupakan, menjalani hampir 2 tahun pandemi dan saya sangat berterima kasih sama ketahanan dari teman-teman untuk menjalani masa susah bareng-bareng. Waktunya habis Mas Arief. Sekarang yang paling rapi nih, Mas Bud. Mas Bud kok kayak hari pertama masuk kerja Metro ya hari ini penampilannya Mas? Gimana Mas Bud? Ya ini surprise, ini saya pakai jas. Saya jarang pakai jas. Jadi apa yang disampaikan tadi itu saya kira ada betulnya.
Tetapi yang menjadi prinsip saya adalah saya belajar dari kakak-kakak senior ini. Jadi saya bisa paham betul dari kepemimpinan Bang Saur, Bang Elman, Bang Don, Pak Putra. Saya manggil Bang Putra ini Pak Putra sama Mas Arief. Jadi kombinasi itulah yang saya coba untuk berikan warna di newsroom, dan kemudian saya tetap coba untuk menjadi dirinya sendiri. Saya kira itu menjadi penting. Dan kemudian kalau tadi dibilang saya nggak punya sosmed, ya ada satu sosmed aja, tapi membernya cuma 6. Itu cuma BUD aja, aku lihat aja gitu. Tapi menurut saya kenapa saya tidak mau ambil kesempatan di situ, karena saya kepengen fokus. Problem newsroom, problem Metro TV hari ini banyak tantangan, dan saya harus fokus dan saya harus meninggalkan hal-hal yang mungkin itu mengganggu konsentrasi saya. Saya pilih jangkar. Wih, Saya pilih Tugu. Tugu. Switchboard. Switchboard. Jam tangan. Jam tangan. Ada apa dengan jam tangan, Bang? Karena Saya memilih lampu senter. Wah, Sapu lidi. sapu lidi. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Nah, selanjutnya kita punya apa lagi nih Zil? Masih ada games pastinya kita. Oke, jadi kan gini ya, kita udah melihat ciri khas dari masing-masing Pemret Metro TV. Ya. Tapi kalau diibaratkan dengan satu benda, mereka ini akan milih benda apa ya untuk menggambarkan diri mereka ketika menjadi pemimpin Metro TV? Silahkan dipikirkan, karena pertanyaannya kita juga sebetulnya. Tapi ini pokoknya ibaratnya satu benda, apa yang paling menggambarkan kepemimpinan Bang Saur, abang-abang semua ini? Oke. Sekarang ngacak nggak urutan? Ngacak, silakan Sa. Oke, kita Siapa mulai duluan? dari Mas Arief Suditomo. Saya pilih jangkar. Wih, Karena Pemret itu seringkali menjadi banyak sekali referensi buat tim yang kita pimpin. Di saat kita resah, kita marah itu, atau kita terlihat tidak firm, itu seringkali membuat hal yang sama di bawah. Jadi saya ingin melambangkan jangkar sebagai salah satu hal yang selalu saya jadikan referensi. anchor kita ya. Oke. Kita kasih tepuk tangan. Jangkar. Jangkar. Bang Don. Hai. Apa Bang? Saya pilih Tugu. Tugu. Bukan kopi ya? Bukan. Oh, itu beda. Saya merasa kehadiran saya di Metro TV pernah mengalami beberapa hal yang sangat ikonik. Oke. Yang pertama tsunami, yang kedua itu quick count pertama, yang ketiga penculikan Budianto sama Mutia di Irak. Oh, itu di zamannya Bang Don itu ya? pas pada waktu saya, dan saya merasa sebetulnya ketika mereka diculik, saya sudah mau minta mundur ke Bang Surya. Kenapa tuh Bang? Karena saya merasa sebagai orang yang paling bertanggung jawab meminta mereka kembali ke Irak setelah mereka sudah keluar dari Irak. Dan terjadilah penculikan itu, dan saya betul-betul merasa bersalah. Oh, gara-gara Bang Don? Iya. Tetapi pada saat ketika mereka dibebaskan, saya ingat betul Bang Surya bilang beliau naik pesawat bersama Mas Bud sama Mutia. Lalu kemudian sampai di airport, saya disuruh untuk menjemput Mutia dan Budianto di pintu pesawat, di mana saya memeluk mereka berdua. Dan setelah saat itulah saya merasa bahwa berpikir ulang untuk mundur. Jadi itu yang saya merasa bahwa ada beberapa momen yang bukan karena saya, tetapi Metro TV kemudian mempunyai highlights yang ikonik dalam sejarahnya. Monumental banget ya. Dan itu sampai di usianya 25 tahun ini. Ya. Tahu saya, Tahu saya. Tahu ya. Lanjut lagi, kita ke Bang Pen, Putra Nababan. Benda ya? Iya, Benda. satu benda aja sebutkan. Switchboard.
Switchboard. Kenapa itu switchboard? Jadi kalau adik-adik mahasiswa ke control room, itu namanya switchboard itu. Switchboard itulah yang nanti menentukan apa yang tayang, apa yang tidak tayang. Orang yang mengendalikan switchboard itu, orang yang tidak ikutan selebrasi atau dia tegang. Semua dari mulai program director, produser, editor, semua segala macam, mereka bisa lompat-lompat, bisa sedih. Tapi yang namanya switchboard itu, dia diam aja di situ. Tapi kalau nggak ada tangan dia men-switch, nggak jadi tuh tayangan itu. Sebagus apapun. Jadi itu dalam kondisi POV-nya, point of view-nya. Dalam konteks filosofisnya, kan ada Bang Saur soalnya kan. Nah, menjadi pemret itu memang ada satu keputusan yang kalau kita putuskan, itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak atau bangsa negara itu efeknya dalam sekali. Bahkan sepersekian detik ya Bang? Sepersekian detik. Jadi memang switchboard itu adalah betul-betul peran dari seorang pemret, tanggung jawab mengambil keputusan. Itu. Agak remeh-temeh ya. Switchboard ya. Enggak. Mantap. Sangat filosofi, sangat dalam ternyata. Sangat filosofi. Ya. Bang Elman, silakan Bang. Jam tangan. Jam tangan. Ada apa dengan jam tangan Bang? Karena sebagai pemret saya harus betul-betul taat kepada waktu. Karena berita itu telat saja akan kesalip TV lain. Ada satu peristiwa yang ada penyesalan secara pribadi sebetulnya. Ketika ada vonis orang penting pada waktu itu di PN Jakarta Pusat. Kriminal. Pembunuhan Hakim Agung. Saya sudah ingatkan, hati-hati ya. Kita sewaktu-waktu breaking, tebas semua acara. Siapa di sana? Pastikan ada reporter. Setiap saat saya cek lagi. Udah, saya sudah bilang begitu langsung breaking. Ternyata hakim sudah masuk ke ruang sidang. Teman kita ini belum muncul. Belum muncul. Kita mau breaking tidak bisa. Kita akhirnya waktu itu telat 1 menit. Tapi TV lain sudah naik duluan. Nah itu yang buat saya waktu itu terpaksa orang itu saya bilang pecat. Wah. Tanpa SP. Dan pecat. Karena telat 1 menit Bang? Penting. Jadi itu buat saya memang jam tangan ini tetap saya jaga waktu dan saya selalu mengingatkan. Dan karena kita ini TV berita, ya mau tidak mau kita berkejaran dengan waktu. 1 menit bahkan 1 detik kita terlambat, TV lain sudah naik. Itu sebabnya buat saya jam penunjuk waktu itu penting. Oke, kita kasih tepuk tangan dong. 1 menit yang amat menentukan ya. Betul sekali. Dan juga sekarang Mas Budianto, silakan sebutkan satu benda. Saya memilih lampu senter. Wah, ada switchboard, ada lampu senter. Ini pertukangan apa lagi nanti? Kenapa? Lampu senter itu memberikan sebuah alat yang bisa dipakai untuk membuat terang. Ya. Jadi kalau ada gelap, Indonesia gelap, ini bisa terang itu kalau pakai senter. Nah, dan senter ini juga bisa melihat sesuatu yang kita pandang mungkin gelap atau buram, tetapi kita bisa dengan senter kita bisa lihat detailnya, sehingga fakta peristiwa di lapangan apapun kalau kita bisa melihat peristiwa di lapangan dengan jelas, artinya kredibilitas konten berita kita bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira ini ya menjadi penting, dan menurut saya ini juga sejalan dengan moto kita No Need to Elevate. Ya. Saya kira ini adalah bagian dari ikhtiar kita sebagai media untuk membuat sesuatu yang gelap menjadi terang, sesuatu yang tidak kelihatan bisa kelihatan. Dengan apa? Ya dengan senter. Dengan lampu senter. Gokil. Jadinya tercerahkan. Tercerahkan. Seperti kata Bang Saur tadi. Ya. Kalau Bang Mas Bud kan lampu senter. Indonesia gelap nggak jadi gelap. Bang Mas Bud itu sama seperti Mas Bud. Gelap seberapa gelap pun dia nggak kabur-kabur dari Metro TV. Dalam. Bisa aja saya.
Saya nggak ikutan. Filosofis sekali ya. Filosofi sekali. Ini sekaligus gimana Bang Saur? Satu benda. Satu benda. Sapu lidi. Sapu lidi. Satu lidi tidak berfungsi. Beramai-ramai tidak diikat dalam satu pandangan yang sama tidak berguna. Jadi filosofi sapu lidi itulah yang antara lain diterapkan dalam peliputan Metro Realitas. Tidak boleh ada investigative reporting dilakukan seorang diri. Karena terlalu berbahaya. Sekurang-kurangnya 2 orang dan tim di newsroom harus tahu di mana dia, mau mengapai dia. Ya. Jadi sapu lidi itu menunjukkan kau sendiri nggak bisa apa-apa. Ya. Kau beramai-ramai pun kau jadi crowded aja. Dia harus diikat oleh kebijakan redaksi, editorial polisi, bisa juga diikat oleh pandangan kepublikan dalam peristiwa itu. Kasih tepuk tangan dulu dong. Setelah ini, Sa, kita akan melihat sapu lidi dengan berbeda. Nah, mikir ya. Mikir. Kita akan melihat lampu senter berbeda. Iya. Apalagi kalau lihat Tugu, wah, langsung. Wah, berbeda Kita kasih nih. tepuk tangan Kita dulu tepuk tangan. dong. Terima kasih abang-abang sudah share. Memang kalau Pemret Ada tuh beda ya. switchboard tadi, Ada switchboard, jangka, jam lampu tangan. senter, tugu, jam tangan, kemudian sapu lidi. Memang beda. Beda, Kalau beda. Pemret itu melihat sebuah benda tuh beda. Kita ngeliat benda biasa aja ya saya. Oke, teman-teman, nanti kita akan lanjutkan kembali tetap di The Editors. Lulusan seminari. Betul Bang? Lulusan seminari. Saya tahu infonya. Tepuk tangan dulu dong. Bisa jadi pemret, bisa jadi pastor. Yo, gokil. Dua-duanya kerjaannya sama. Sama-sama menyebarkan titipan. Yang satu titipan Tuhan, yang satu titipan rakyat. Gimana Bang rasanya dulu jadi jurnalis nanya gimana pendapat Bapak, sekarang rakyat nanya gimana pendapat Bapak. Iya kan? Dulu jadi jurnalis kritis, gimana pendapat Bapak tentang undang-undang ini, sekarang sama rakyat gimana Bang undang-undang ini Bang? Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Deg-degan. Boleh tepuk tangan buat kalian semua mahasiswa-mahasiswa. Gimana rasanya nonton syuting? Penjilat. Tiap hari kagak pernah nonton TV lu pada. Karena di era digital kayak gini, kayak zaman sekarang. Kayaknya anak-anak usia kalian Gen Z ini nontonnya apa? YouTube, TikTok. Kalaupun nonton Metro di YouTube kan tetap kan. Kalaupun ada anak Gen Z yang ditanya, lu nonton apa sehari-hari? Metro TV. Pasti itu anaknya Pemret tuh biasa. Pasti anaknya Pemret tuh. Kalau anaknya Purbaya kan ini Sri Mulyani. Abang-abang, kenalin saya geologi Bang. Tadi tuh kurang lengkap tuh tadi Bang Reza. Gue pengen ngomongin Bang Don Bosco. Tepuk tangan buat Bang Don Bosco. Lulusan seminari. Betul Bang? Lulusan seminari. Saya tahu infonya. Tepuk tangan dulu dong. Bisa jadi pemret, bisa jadi pastor. Yo, gokil. Dua-duanya kerjaannya sama. Sama-sama menyebarkan titipan. Yang satu titipan Tuhan, yang satu titipan rakyat. Tahu saya Bang, tahu. Info 1. Gokil ya Bang, gokil. Coba lagi ya. Bang Andi Efnonya nggak datang. Bang Andi Efnonya itu kekuatannya luar biasa loh. Satu-satunya orang yang punya acara TV, siapapun yang datang bisa nangis. Kalian nggak tahu Ki Andy ya? Hah? Tahu nggak Ki Andy?
penjilat. Udah 2 kali nih gue ngomong penjilat nih ya. Cuman Bang Andi F. Noya itu host, siapapun yang diinterview bisa nangis. Bahkan penontonnya nangis. Yang di rumah bisa nangis. Giliran Bang Andi pulang ke rumah lihat anaknya Bang Andi yang nangis. Anak gue gini-gini amat. Lihat Marlo sama Marco tuh kayak gitu tuh. Baru tahu kalian anaknya Bang Andi Marlo Marco. Penjilat udah ketiga kali ya lo ngomongin. Bang Putra Nababan. Gimana Bang rasanya dulu jadi jurnalis nanya gimana pendapat Bapak, sekarang rakyat nanya gimana pendapat Bapak? Iya kan? Dulu jadi jurnalis kritis, gimana pendapat Bapak tentang undang-undang ini, sekarang sama rakyat gimana Bang undang-undang ini Bang? Tepuk tangan dong Bapak Putra. Dulu lihat prompter, sekarang lihat rancangan undang-undang kagak sah lagi. Bang Putra, Bang Putra. Tepuk tangan sekali lagi dong, wah gokil. Yang lain saya takut ya. Kalau Bang Elman, kalau Bang Elman nih waktu jadi pemret, kalau jadi sinetron, judulnya Cinta, Rating, dan Teguran KPI ya waktu itu ya. Bener ya? Info satu lagi dari orang KPI, aman. Tapi emang era digital ini teman-teman. Sekarang gue tanya, kalian lebih suka nonton TV seminggu berapa kali? Berapa? Penjilat karyawan yang penjilat sekarang. Karyawan yang penjilat. Karena gini, yang gue sebel dari era digital sekarang, semua tuh informasi, itu hoaxnya lebih parah teman-teman. Tahu ya? Informasi hoax tuh luar biasa. Tapi maksudnya gini, kita berharap sebenarnya TV ini tetap bisa menyeimbangi digital. Karena yang pusing adalah kayak kita sekarang nih, pemret Metro yang sekarang. Kita tahu betapa pusingnya. Harus mikirin berita valid dan mikirin thumbnail YouTube. Nah itu tuh. Iya kan Bang? Karena era digital ini mau nggak mau harus diimbangin sebenarnya. Betul ya Bang-Bang semua ya? Nggak bisa kita bilang bahwa oh kita nggak boleh kayak ini, nggak bisa. Nggak bisa. Dan itulah repotnya menjadi TV. Satu sisi beritanya harus valid, satu sisi harus viral di media sosial. Betul? Nah orang-orang yang kayak kalian ini, mahasiswa-mahasiswa yang kayak gini nih, tolong dibantu nonton TV. Kalau nggak nonton, lihat di belakang kalian, calon-calon pengangguran. Semuanya terima kasih, saya Gian, thank you. Tetap nonton TV semuanya ya teman-teman ya. Kita kasih tepuk tangan dong buat Bung Gian. Kalau kalian nggak nonton TV, Mas Reza cuman mas-mas yang suka roasting doang. Terima kasih Mas Reza, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Abang-abang terima kasih semuanya, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Gian Luigi. Yes, itu dia tadi. Banyak yang relate loh. Iya, obrolannya saya. tadi. Nah, tapi berarti sekarang kita bahas apa nih, Sa? Iya, tantangan zaman berubah. Ya. Pergeseran dari penonton kita juga berubah dalam menikmati hiburan atau menikmati informasi di televisi. Betul. Dulu kita nonton TV-nya mungkin hanya beneran di TV, tapi sekarang kita bisa nonton Metro TV lewat berbagai macam platform. Iya. Bisa nonton di YouTube, bisa nonton di Instagram, TikTok dan sebagainya. Betul. Nah, sekarang kita pengen tanya ke abang-abang kita. Iya. Kalau ditanya pas masih nonton TV nggak? Kalau nggak nonton kelewatan. Pemret ya kan. Tapi kita pengen tahu gimana abang-abang melihat dengan kondisi kita, tantangan yang dihadapi oleh media, terutama televisi saat ini, bagaimana sih supaya kita bisa tetap relevan, supaya adik-adik Gen Z kita itu tetap mau merasa relevan untuk nonton TV. Dari siapa dulu, Sa? Kita mulai dari Bang Don. Bang Don. Ya. Ya, sekarang memang sudah berubah. Bahkan perubahannya sangat jauh dan tidak pernah dipikirkan 10 tahun lalu akan seperti ini. Tetapi seperti kata Bang Saud dalam berbagai kesempatan, journalism never die. Yang die itu atau changing itu adalah platform.
platform yang berubah-ubah. Sekarang nonton lewat handphone, nanti juga belum tentu lagi lewat mobile phone, bisa tontonnya dulu. Tapi konten itulah rajanya. Dan karena platform itu begitu banyak, ini juga sebetulnya blessing karena kemudian kita tidak terbatas lagi, itu borderless. Bagaimana memberi DNA pada konten yang kita punya. DNA itu menjadi roh atau jiwa yang kita sebarkan kepada mereka, dan itu harus dihasilkan oleh proses kerja jurnalistik yang sangat reliable dan sangat kredibel. Kalau situasi atau newsroomnya kredibel, outputnya reliable, dan itu tidak akan pernah kehilangan relevansinya. Gitu. Kita kasih tepuk tangan. Jadi konten adalah kunci ya Bang ya. Oke, journalism will never die. Baik, Bang PN pasti masih nonton TV kan, Bang PN? Saya nonton konten Metro TV. Wih. Jadi kalau ditanya saya nonton Metro TV, saya nonton Metro TV. Saya nonton kontennya, saya nonton informasinya, saya nonton beritanya, dan saya mencari kebenaran itu di konten Metro TV. Tapi kalau pertanyaannya saya nonton TV, itu tidak. Oh. Tapi kalau kontennya, saya nonton. Nontonnya lewat mana Bang? Saya lihat Instagram. Instagram. Saya lihat Instagram, lihat YouTube. Jadi ketika ada satu informasi yang seliweran, itu cek konten Metro TV. Yang available itu adalah di handphone. Langsung kita cek. Nah jadi saya tidak akan mengatakan TV lagi, tapi saya nonton Metro TV. Saya lihat Metro TV, saya baca Metro TV. Gitu loh, untuk mendapatkan kepastian, klarifikasi. Karena gini, adik-adik mahasiswa, justru semakin banyak informasi yang berseliweran, disitulah kalian pasti sebagai anak muda mencari kebenaran. Ini yang benar yang mana sih? Ya yang dicari ya, yang bisa dia percaya. Yang jelas redaksinya, jelas presenternya, jelas ownernya, jelas ininya, jelas. Tapi kalau sekarang kita lihat konten, lo mau ketok kemana? Rumah siapa yang mau diketok suruh tanggung jawab? Nggak jelas TikToknya siapa yang punya, siapa yang tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya bukan mau agak konvensional, tapi ya itulah sekarang di tengah kebingungan informasi begitu banyak, orang nyari kebenaran itu apa. Yes, kita tepuk tangan dulu dong. Kayaknya Bang Putra sebagai anggota DPR juga nonton berita tuh buat apa coba? Buat apa? Metro TV beritain gue kan? Ah iya juga ya. Jangan, gue dikritik nih. Tapi itu dia ya saya. Jadi apapun itu, kalau mau mencari kebenaran di tengah arus informasi yang benar-benar kita sudah sulit membedakan mana yang benar atau mana tidak, disitulah jurnalisme, disitulah Metro TV tetap hadir untuk memberikan kebenaran. Betul sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk Metro TV pastinya. Dan kayaknya yang pas untuk menjawab bagaimana Metro TV menjawab tantangan ke depan, Mas Arief Suditomo sepertinya adalah orang yang paling tepat. Karena Mas Arief Suditomo adalah asa. Harapannya kita. Silakan Mas. Ya tadi Bang Don bicara soal konvergensi, Putra bilang hal-hal yang terkait sama clearinghouse, bahwa kita akan menjadi referensi buat orang untuk mencari kebenaran. Hal itu sebenarnya benar apa adanya, dan saya ingin menambahkan bahwa bagaimana kita menjawab tantangan masa depan adalah pertama, kita harus paham betul bahwa hal yang paling utama di saat orang mencari referensi, kita harus benar dulu. Jadi akurasi, kebenaran itu di atas segala-galanya. Kecepatan penting ya, itu sangat penting, tapi benar itu adalah hal yang paling utama. Yang kedua adalah kreativitas dan inovasi. Dan kedua hal tersebut merupakan salah satu hal yang pada akhirnya akan menjawab banyak sekali tantangan zaman. Karena sekarang orang sudah tidak hidup dengan one single screen, mereka ada screen di mana-mana, ada di handphone, ada di jam tangan, dan berbagai macam hal. Disitulah kita akan harus menyesuaikan banyak hal terhadap apa yang akan menjadi kita tuangkan ke dalam konten. Itu merupakan dua hal yang menjadi kunci bagaimana kita adjust sama tantangan zaman. Wih, kita sampai terpana. Coba dirangkum, Sa. Kelamaan kalau saya cuma menikmati soft spoken-nya Mas. Oke. Berikut ya, kita akan masuk ke sesi yang lebih tidak soft. Ini yang pasti ditunggu-tunggu. Pasti ditunggu-tunggu. Apa itu abang-abang? Tetap di The Editors. Prabowo. Presiden tahan banting. Don Bosco Salamun. Bang Don. Boleh nggak berlalu saja? Nggak boleh dong. Nggak ada yang berlalu lah Bang Don. Bang Don aja udah berlalu balik lagi ke sini kan.
masuk. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Kembali lagi di The Editor Special Hood Metro TV dan kita sudah mau menjelang akhir nih. Iya, karena dan itu pastinya kita main makin lagi. panas. Makin panas. Makin panas ya, bukan hangat lagi ya. Karena kita akan bermain games di sini. Games, apa gamesnya, Sa? Jadi ketika saya menyebutkan satu kata, langsung dijawab dengan cepat. Misalnya? Misalnya, mobil, motor, bolpen, kertas, nah, gitu ya. Gitu contohnya ya. Anak TK sekali saya ya. Ada jadi agak malu ya. Gak apa-apa, tapi ini pertanyaannya lebih panas lagi. Panas. Iya sih. Iya Tadi sih. kan baru pemanasan. Benar. Oke. Iya. Oke, langsung kita mulai ya. Ini nggak boleh lama ya, Sa, mikirnya. Nggak boleh lama, langsung dijawab. Oke. Kalau lama, saya langsung pas pokoknya. Oke. Ya, oke. Langsung, yang pertama. Ke siapa? Putra Nababan. Bang Pen sudah siap? Belum. Boleh yang lain nggak? Kan gampang tadi, contohnya kan gampang tadi. Langsung siap, dijawab mulai, ya. Sa. Langsung. Oke, ngeri-ngeri sedap ini. Oke, langsung ya. Bang Putra Nababan. Saya langsung sebutkan ya. Nggak pakai ding. Nggak usah, kayak acara kuis itu ya. Iya. Yang pertama, kata pertama ya. Rating. Share. Deadline. Time. Keramas. Marah. Aris Suditomo. Pimpinan. Gimana, aman kan? Aman. Aman. Ada satu lagi, Sa, belum kamu sebutin. Apa tuh? Ibu. Nggak ada. Nggak ada, tenang, Sa. Saya bingung jadinya. Oke, Nah, ya. lanjut. Lanjut lagi yang kedua. Aku ke sebelah sini dulu ya. Ya. Oke, Bang Saur. Kok agak marah nadanya ya? Enggak, Bang, ampun, Bang. Bang Saur. Ngaret. Jam, Seragam. Metro TV, Prabowo. Presiden tahan banting, Don Bosco Salamun. mantan Pemret. Padahal 3 kata loh, Bang. Presiden. Tahan banting. banting ya, keren. Padahal kita harusnya ketawa-ketawa, kenapa ada tegang semua ya? Mereka yang ngomong, kita yang tegang. Iya. Oke. Nah, selanjutnya untuk Mas Arief Suditomo ya. Siap Mas Arief? Kata pertama. DPR. Wakil rakyat, Pemimpin. rakyat, Putra Nababan. sahabat, Midnight Live. Resa. Ini siapa yang masukin sih ini pertanyaannya? Padahal ekspektasinya kita pengen denger Mas Asa Au kan? Udah apa-apa. Udah aman. Sejauh ini aman sih. Aman. Oke, sekarang kita ke Bang Elman. Ya. Wah, oke, Bang Elman. Editorial, Metro TV, presenter, Sylvia, pizza,
Waduh. Itu udah jawab. Kenangan lama. Kenangan lama. Kenangan apa? Oke. Saur Huta Barat. Mantan pemret. Kirain pas editorial saya. Soalnya kan Bang Elman nih, teman-teman harus tahu, pernah nyalek. Terus slogannya apa, Bang? Ingat editorial, ingat Elman lagi. Iya. Tadi jawabannya main aman ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Bang Elman. Kacau nih kita. Nggak apa-apa. Oke. Sebelah sini, Tak. Lanjut lagi, Mas Budianto ya. Udah siap, Mas Bud? Ya harus siap. Yes. Oke, kita mulai dari kata yang pertama. Kamera on. Merekam. Medsos. IG. Elman Saragi. Editorial. Sandra. Kira. Itu membekas itu. Pemret kita nggak ada yang narsis. Harusnya Sandra saya gitu. Iya. Mas Bud ya. Oke. Tadi ekspektasi medsos nggak punya gitu kan Mas Bud. Ternyata IG. Oke, mantap Mas Bud. Sekarang giliran Bang Don. Boleh nggak berlalu saja? Nggak boleh dong. Nggak ada yang berlalu lah Bang Don. Bang Don aja udah berlalu balik lagi ke sini kan. Masuk. Betul jadi ya. Betul. Oke. Kembali lagi ya. Kayak gini loh. Iya lagi. Kenapa jadi begini ya, Sa? Lebih suka yang begini apa yang dulu? Begini. Yang begini. Oke, Bang Don. Iya. Ini kayaknya terakhir aja ya, saya dibalik ya. Oke. Ya. Tsunami, Aceh. Metro TV, Knowledge to Elevate. Budianto. Kolega saya yang pernah disandera di Irak. Panjang ya, Bang? Oke, terakhir. Mantan. Kok susah ya? Udah dijawab itu dijawab. Jawabannya susah. Mantan. Mantan susah. Susah. Kirain mantan terindah dong. Kita berikan tepuk tangan untuk ke-6 pemimpin redaksi yang sudah hadir di sini. Aduh. Wah, ya, kayaknya perlu ditambahin lagi nih. Perlu ditambahin katanya ya. Apa, Sa? Tapi berhubung durasi, ya kita harus. Berhubung durasi. Oke. Saya lanjut ke Bang Saur. Kita ngobrol lagi ya. Ngobrol lagi. Karena tadi kita nanya soal Prabowo dijawab apa? Presiden paling tahan banting. Iya, itu dia. Hah? 3 kata juga kan sama dengan saya. Iya. Oke. Bang Saur, ya. Soal Prabowo tahan banting nih, Sa. Silakan pertanyaannya, Sa. Dalam 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, banyak kebijakan besar yang sudah dijalankan. Nah, bagaimana Metro TV melihat arah komunikasi politik dan transparansi pemerintah sejauh ini menurut Bang Saur? Langsung serius ya? Beda, Sa? Cukup independen. Oke. Dan itu kan tercermin dalam juga antara lain dari editorial ya. Jadi walaupun 1 tahun pemerintahan belum cukup lengkap untuk menilai sedalam-dalamnya. Jadi apa yang dilakukan sekarang menurut saya sudah pada jalan yang benar. Oke. Sudah berada dalam jalan yang benar ya? Benar. Jadi kalau yang one day story menurut saya ya boleh ditinggal. Gitu. Tapi kalau dia memakan waktu yang panjang, yaitu awet, mestinya dia menjadi diskursus kepublikan Metro TV. Misalnya begini deh, bagaimana memikirkan reformasi kepolisian? Tidakkah harus dipikirkan dari yang paling mendasar, di manakah rumahnya, di manakah kedudukannya? Apakah dia tetap berada di bawah presiden? Seperti produk reformasi. Padahal itu yang mau dikoreksi. Kalau dipikirkan dia di bawah Kementerian Dalam Negeri, seperti misalnya di Malaysia, apakah itu bagus? Kalau dia di bawah Kementerian Hukum, apakah dia bagus? Jadi saya kira kalau diskusinya cuma cabang-cabang kekuasaan kepolisian, tidak akan ada reformasi. Seharusnya ia dipikirkan dari mulai akarnya sampai pohonnya. Dan Metro TV membantu diskursus itu lewat sudut pandang yang diperdebatkan.
Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengangkat itu? Tadi kan ada pertanyaan mengenai tentang masa depan ya. Kekuatan kita tadi disebut oleh Putra ya, bahwa kita tuh dipercaya. Kita tuh barometer jika terjadi kesimpang siuran, orang cari ke metro kontennya. Saya tanya, kecerdasan buatan. Apa yang mesti dilakukan Metro TV agar dia mampu menghadapi disrupsi digital? Jawabannya menyenangkan. Bahwa kita disuruh berpikir terbalik. Ya, dalam bahasa saya. Yang tadi itu dipikirkan tuh kan, ini Metro TV ada kontennya lalu masuk ke media sosial. Dia bilang tidak demikian. Jadi mesti dipikirkan itu adalah produk yang utama itu justru TikTok ini baru kemudian masuk ke Metro TV. Ketika diajak berpikir terbalik, disitulah investasi sumber daya manusia menjadi penting. Jadi kembali ke pertanyaan awal, memang kalau mau ke depan tidak bisa lain tetap menjadi barometer kebenaran, dan menurut saya Metro TV haruslah menjadi juga barometer kecerdasan di ruang publik. Baik, kita berikan tepuk tangan. Barometer kecerdasan publik, dan pastinya pemerintahan hari ini juga memfasilitasi itu ya Bang ya. Kita diberikan wadah kesempatan untuk bisa menyuarakan kebenaran dan juga menjadi barometer yang mencerdaskan masyarakat kita. Betul sekali, dan itulah tadi editorial Media Indonesia. Editorial Media Indonesia. Jadi pemahaman saya, hubungan baik kemitraan dengan pemerintah ini jangan diterjemahkan kita yes man. Dipersembahkan oleh didukung oleh dipersembahkan oleh didukung oleh Sekarang Bang Elman Saragih. Bang, Metro TV itu udah 25 tahun. Kita melewati berbagai pemerintahan. Tantangan sudah banyak kita lewati. Kalau menurut Bang Elman, bagaimana kita supaya bisa tetap relevan, kemudian kita juga bisa menjaga independensi, tapi sekaligus bisa menjadi mitra strategis buat pemerintah. Mitra yang bisa mengkritik dengan baik, memberikan kritikan yang konstruktif buat pemerintah. Pemahaman saya kan hubungan baik dengan pemerintah ini mestinya pers itu harus tetap kritis, ya, karena dia tetap mengedepankan fakta-fakta yang ada. Kalau terjadi misalnya kelaparan, misalnya di tengah masyarakat, ya pers harus, Metro TV harus mengangkat itu, dan itulah sumbangsih terbesar buat pemerintah dan negara ini. Metro TV tidak boleh mengurangi fakta yang ada gitu. Jadi pemahaman saya, hubungan baik kemitraan dengan pemerintah ini jangan diterjemahkan kita yes man. Bahkan kita tanya, boleh nggak ini diberitakan? Itu mestinya nggak boleh. Pers harus tetap independen, apapun yang terjadi. Jadi saya tetap mengharapkan Metro TV harus tetap dalam jati dirinya. Oke. Kita kasih tepuk tangan. Dan sebentar Bang, ada penelpon sepertinya. Bukan editorial Media Indonesia ya. Jadi karena memang udah icon banget sih ya, iya, Bang Saur dan Bang Elman. Bang Elman, Bang Saur ini suka jadi narasumber di program editorial Media Indonesia yang ada penelponnya masyarakat. Mereka mendengarkan curhatan dari masyarakat. Sekali-kali Gen Z harus telepon ya. Oh iya, pastinya ya. Mas Buta. Oke, Mas But, jadi apa nih tantangan terbesar menjaga independensi sekaligus jadi mitra kritis bagi pemerintah? Bagaimana kita menjaga hubungan kemitraan dengan pemerintah sekarang atau kekuasaan sekarang? Saya kira yang paling penting itu adalah bagaimana kita menjaga keberimbangan. Bagaimana kita tetap menjaga ruang-ruang
ruang-ruang kritis, tetapi juga ruang-ruang di mana kita juga berani memberikan alternatif solusi kepada kebijakan-kebijakan, termasuk juga bagaimana tata kelola pemerintahan. Maka di sini adalah peran media, peran Metro TV untuk hadir bagaimana membuat sebuah kombinasi, membuat sebuah tampilan, sebuah konten yang menghadirkan dua sisi. Dari sisi aspek itu, maka disitulah kita berdiskusi, mencoba mencari solusi. Jadi program atau konten kita memproduksi sebuah konten yang substansi, sehingga ini akan bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi pemerintah. Baik. Sekarang kita akan mulai lagi dengan games dulu. Kalau tadi kan apa yang terlintas ketika mendengar satu kata. Kalau sekarang kita punya pilihan. Betul. Jadi This or that. This or that. Nah, A atau B? ya. A gitu ya. Iya. Langsung disebut aja. Sebut aja. Salah satunya ya. Dan kadang-kadang kita bisa tanya kenapa gitu ya. Oke. Oke, kita mulai dari Mas Budianto. Oke. Sudah siap Mas Bud? Siap lah, pokoknya siap. Nah, oke. Siapa Risa? Mas Bud. Oke. Merekam atau direkam? Merekam. Viral atau kredibel? Kredibel. Oke, kita kasih tepuk tangan. Mas Bud. Kita main cepat ya. Ya. Bang Don. Rapat panjang atau keputusan cepat? Keputusan cepat Tampil di TV atau tampil di medsos? di medsos. Oke, ini mah gampang buat Bang Don. Gampang ini. Terlalu gampang. Iya, apa kita skip aja deh ya? Skip aja. Jangan. Lanjut lagi ya. Mas Arief Suditomo. Baca prompter atau improvisasi? Baca prompter. Modal tampang atau modal otak? Modal otak. Sekarang Bang Elman. Komprehensif atau sensasional? Komprehensif. Tekanan deadline atau tekanan politik? Deadline. Pas deadline suaranya agak menipis tuh. Oke, selanjutnya Bang Putra Nababan. Bang Putra. Langsung ya. Ampun. Dunia media atau dunia politik? Dunia politik. Uang atau jabatan? Uang. Oke, kita kasih tepuk tangan aja ya. Tapi Enggak, supaya ditanya. ada pos dikit tadi nggak apa-apa udah. Padahal ada yang lebih kejam nih pertanyaannya nih. Oke, Bang Saur. Bang Saur, main aman atau ambil risiko? Ambil risiko. Kecepatan atau ketepatan? Ketepatan. Enggak jadi deh. Berapa? Ayo lanjutkan. Udah. Enggak, emang cuma dua. Oh, Tadi iya. pura-pura aja gitu, Bang. Oh, iya. Oke, jadi ambil risiko ya. Ambil. Oke. Ternyata masih cukup mudah ya pertanyaannya ya. Masih. Masih gampang banget ini. Ini Iya. mungkin kita sekarang yang lebih susah, Sa. Kasih berat-berat dikit. Mampus. Kita masih mau jalan ini Bang programnya Bang. Metro TV masih mau hidup 25 tahun lagi, Bang. Mantap. Oke. Selamanya sih, ya nggak cuma 25 tahun. Oke, kalau gitu saya langsung kasih pertanyaan aja. Kita Sesuai diskusi dengan lagi. tema kita Ya. pada ulang tahun Metro TV yang ke-25 tahun, yaitu Journey with Empatisa. Ya. Sekarang teman-teman kita melihat fenomena bagaimana semua kayaknya tuh bisa jadi wartawan. Konten kreator merasa bisa menjadi wartawan, merasa bisa untuk bertanya, menyampaikan berita. Tetapi kadang-kadang karena semuanya berlomba-lomba untuk merasa bisa, merasa cepat, akhirnya empatinya itu kurang, Sa. Padahal yang membedakan kita dengan mereka di luar sana itu adalah kita harus menjalankan tugas jurnalistik, tapi juga dengan empati. Iya, karena kita manusia bukan AI. Agak terharu dikit nggak sih? Sekarang kita ingin bertanya kepada abang-abang kita, pesan penutup ya buat kita semua di sini. Bagaimana sih supaya kita tetap bisa menjalankan jurnalisme yang penuh empati? Dan kenapa harus dengan empati? Bang Don. Iya, Zilvia, ini pertanyaan yang susah, tetapi sebagai jurnalis saya kira semua orang menghayati, para jurnalis menghayati bahwa dia harus selalu berpikir apa yang dia lakukan itu connected dengan publik, connected dengan penonton, connected dengan pembaca.
karena kita berfungsi sebagai komunikator, itu apa yang kita komunikasikan itu sangat berpengaruh pada orang. Apakah membuat orang marah, apakah membuat orang gembira, atau bahkan berempati gitu. Itu sangat tergantung pada cara kita menyampaikan komunikasi atau mengkomunikasikan itu. Kita tidak perlu menyampaikan, oh kamu bisa sedih dengan ini, nggak perlu. Biarkan penonton merasakan itu dan biarkan mereka mengambil keputusan sendiri. Problemnya adalah bagaimana para jurnalis menyadari itu. Ya. Bagaimana para broadcaster menyadari itu sehingga tidak sekedar menyampaikan sesuatu asal sampai gitu. Atau hanya sekedar menyampaikan and then itu gone with the wind. Ya. Itu yang tidak boleh. Sebagai jurnalis harus betul-betul hayati bahwa kita bekerja untuk kemudian dinikmati, dirasakan, dan dijadikan pikiran bagi orang dan bahkan berempati pada mereka. Kita kasih tepuk tangan buat kamu. Karena rasa-rasanya hari-hari ini kita semakin diingatkan bahwa empati itu mahal harganya, Sa. Dan selanjutnya kita akan ke Bang Elman. Bang Elman. Zilvia. Bang Elman, bagaimana menjaga berita agar tetap informatif namun juga tetap manusiawi, Bang Elman? Ya, memang tantangan berat buat pers sekarang ini ya bagaimana berita itu tersampaikan, tapi tetap situ ada empatinya dan jangan sampai menyakiti, kan begitu. Tapi seringkali kita seperti yang saya sampaikan tadi, memang karena kita sudah berat di bisnisnya, empati ini kita abaikan. Pers harus terdepan, mengangkat hal-hal seperti ini. Dan pers itu kan tidak mesti berita-berita memikirkan headline, apa enggak. Tapi apa, sekecil apapun, apa yang dirasakan masyarakat, tidak boleh diabaikan gitu. Harapan saya Metro TV tidak boleh kendor, apalagi sudah menyangkut kepentingan rakyat. Oke. Jangan kasih kendor. Ya. Kita kasih tepuk tangan buat Bang Elman. Mas Arief Suditomo, bagaimana kita tetap bisa menjalankan jurnalisme yang penuh dengan empati? Ya, di tengah-tengah tantangan kita, rating, revenue yang pada dasarnya cukup menghimpit apa yang menjadi perjuangan dan eksistensi kita, salah satu hal yang selalu saya share sama teman-teman adalah bagaimana kita selalu harus menghadirkan pemaknaan. Setelah kita membuat berita, kita juga harus bertanya, apakah berita ini kita bermanfaat apa tidak buat orang yang melihat? Apakah bisa memberikan sebuah pelajaran untuk mereka mengambil berbagai macam keputusan dalam hidupnya yang baik ya dan yang benar. Karena begitu kita menayangkan sebuah berita dan itu berlalu begitu saja, nggak ada manfaat, nggak ada lesson learned, tidak ada contoh atau inspirasi yang pada akhirnya mereka bisa dapatkan. Saya pikir itu yang pada akhirnya akan membedakan jurnalisme yang baik atau jurnalisme yang biasa-biasa saja yang tanpa makna. Jadi bagi saya itu adalah sebuah pertanyaan basic yang kita harus ada di dalam diri kita. Jadi itu yang pada akhirnya harus selalu kita jaga agar kita tetap relevan dan agar kita bisa terus berempati sama apa yang menjadi dinamika sosial di sekitar kita. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat Mas Arief Suditomo. Ya. Widih, mau ngapain Bang? Siap turun. Cuan. Gimana Mas Bud? Dipersembahkan oleh didukung oleh didukung oleh Bang Saur, di tengah ada tekanan bisnis tadi seperti kata Bang Elman, tapi kita juga tetap harus berempati. Bagaimana supaya keduanya itu bisa balance, Bang? Kadang-kadang berita yang sensasional butuh ada kontroversi dan sensasi baru bisa menghasilkan cuan. Gimana tuh, Bang? Yang pertama, yang namanya empati itu kan kualitas yang tergolong paling penting harus dimiliki oleh seorang jurnalis. Misal, seorang bupati mau menaikkan PBB, padahal daya beli rakyat turun, pengangguran meningkat, PHK meningkat.
rakyatnya marah, dia dituntut untuk diturunkan. Tapi kita kan harus juga memiliki empati kepublikan itu. Jadi ada perbedaan yang mendasar, simpati dan empati. Simpati itu turut berduka. Empati itu masuk ke dalam. Nah itu mobilitas psikologis macam itu adalah kualitas dasar dari seorang jurnalis. Ya sekian ya. Oke. Terima kasih Bang Sar sudah mengingatkan kita semua. Mas Bud? Kalau mau menjadi seorang jurnalis yang hebat, yang punya empati dan memiliki manfaat kepada kemasyarakatan, maka memang empati itu harus masuk di dalam hati kita, harus masuk di dalam perilaku kita. Kita harus masuk kepada persoalan mereka dulu, baru kita mau masuk kebutuhan kita untuk kepentingan publik. Dengan begitu, kalau kita membawa diri dengan baik, tentu orang juga akan merespon dengan baik. Maka sebagai seorang jurnalis perlu menjaga etik ini menjadi penting. Nah, ini adalah menjadi budaya dasar yang harus terus menjadi pegangan kita. Penting kita juga sebagai jurnalis harus lihat cermin. Pakai cermin kita lihat, oh kalau seperti ini saya harus menggunakan cermin yang sama juga untuk yang kita akan tanya. Memposisikan diri kita. Terima kasih Mas Bud. Jadi bukan hanya sekedar berucap empati, tapi bagaimana bisa menginternalisasi ya rasa empati itu. Dan terakhir, Bang Putra Nababan, Bang PN, apa kira-kira yang menjadi kriteria seorang jurnalis hebat? Tidak hanya memberikan informasi, tapi ternyata juga harus punya empati. Nah, kalau menurut Bang PN sendiri, bagaimana Anda menilai seorang jurnalis yang hebat? Jurnalis itu kan empati ya. Jurnalisme itu kalau kita lihat kamera, mata kamera, itu kan mata kamera itu kan harusnya bukan ke presenter ya, bukan ke reporter. Mata kameranya itu harusnya ke warga, ke masyarakat, ke peristiwa. Yang berita itu adalah warga, masyarakat, peristiwa, bukan dia. Dia selalu mengedepankan apa yang ada di masyarakat. Itu dulu selalu begitu. Jadi jurnalis itu nggak mungkin narsis, tidak mungkin narsis. Ketika dia narsis, dia sudah bukan jurnalis. Karena waktunya, dedikasinya, pikirannya, apa sih yang dirasakan masyarakat. Dulu saya ingat sekali senior-senior selalu mengevaluasi, jangan dong ketika acara tempat duka kita menginterogasi keluarga yang sedang berduka. Itu kan kita tidak bisa menempatkan, seolah-olah kita bukan manusia yang baru saja kehilangan anggota keluarga kita. Nah, jurnalis itu sejatinya adalah empati. Jadi kalau journey with empati, tadi saya melihat dari mulai Bang Saur, Bang Elman, Bang Don saya, Pak Arief, Mas Arief dan Mas Budi, ini adalah satu journey empati 25 tahun Metro TV yang betul-betul satu karya besar dari Pak Surya untuk mengedepankan jurnalistik. Bahwa memang itu empati. Jadi sebenarnya empati itu bukan headline buat Metro TV. Empati itu ya kita, internalisasi dari Metro TV itu. Karena memang ketika kita mengedepankan ini dadaku mana dadamu, udah bukan jurnalis. Itu udah pasti yang lain, itu jenis yang lain lagi. Jadi kalau dibilang empati ya memang ini journey kita. Ini adalah saksinya semuanya. Kami bertujuh sama Bang Andi yang memang menyaksikan betul bahwa Metro TV mengedepankan jurnalistik, bukan mengedepankan pribadi-pribadi. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Wah, kita jadi journey yang luar biasa. Iya, jadi journey with empathy sendiri itu ada di pemret-pemret kita di sini ya, bisa terlihat dari mereka. Dan terima kasih abang-abang karena sudah mengingatkan kepada kami yang di sini masih berjuang melahirkan karya-karya jurnalistik yang bermanfaat untuk masyarakat. Nafas kami harus selalu penuh dengan empati ya. Oke, sekarang sebelum kita menutup, karena sesuai lagi dengan tema ulang tahun kita yang ke-25, kita pengen dong minta. Sekarang kan apa-apa tuh harus pose ya kan? Itu dia. Bukan yang begini-begini ya Bang ya. Kita nggak minta buat joget TikTok, tapi kita minta abang-abang, Mas Arief dan Mas Bud juga untuk memberikan pose terbaik yang melambangkan journey with empathy.
Silakan dipikirkan dulu posenya. Nggak usah sampai kayang-kayang sih Bang ya. Oke. Tolong kameranya disorot satu persatu. Kita tahan 2 jam ya. Kelamaan. Iya, Oke. 2 jam. Ya. Kita tahan sebentar, kemudian baru kita closing. Ya. Oke, kita mulai dari Bang Saur. Satu-satu ya saya? Satu-satu. 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 Oke. Garuda di dadaku, Bang. Untuk semua keyakinan. Oke. Mantap. Bang Elman. Bang Elman. Jaya. Oke. Terima kasih. Semangat. Bang Don. Oke. Kepalanya nunduk tadi. Kepalanya nunduk. Iya. Bang PN. Pen. Widih. Mau ngapain, Bang? Siap turun. Oh, siap. Siap turun. Turun ketemu warga dong. Mantap. Siap turun ketemu jadi. Gimana? Tunggu, Bang. Bang. Lip on. Jadi Gila aja, siap Bang. turun ketemu warga. Lu udah gerah kan pakai dasi? Thank you, Bang PN. Kirain takut kehilangan kursi. Oh iya, benar. Aduh, benar. Mas Arief Suditomo. Cuan. Aduh, kok yang cewek-cewek kayak kelepek-kelepek tuh. Iya. Dan terakhir Mas Bud. Oke. Gimana Mas Bud? Tunggu. Kayaknya semakin nunduknya ke dalam, semakin beban beratnya. Sampai terbalik, semakin berat bebannya. Nah. Pundaknya pegel-pegel. Betul sekali, oke. Iya. Kita berempati kepada Mas Bud. Ya. Sebuah momen yang sangat luar biasa ya. Ini bukan hanya momen nostalgia ya, Reza ya, tapi memang momen supaya kita bisa mengingat kembali kenapa kita mau menjadi jurnalis, kenapa kita mau hadir untuk masyarakat kita. Betul sekali. Tidak hanya kecakapan, skill dan leadership yang kuat. Berjibaku di redaksi perlu energi besar dan kesehatan yang prima. Jadi kita semua tetap harus berjuang. Teman-teman mahasiswa juga tetap harus berjuang di jalannya masing-masing, tetap bisa menyebarkan kebaikan dengan penuh empati. Terima kasih untuk kita semua abang-abang. Kita berikan pose Journey with Empathy bersama-sama ya. 3, 2, 1. Sampai jumpa lagi. Selamat ulang tahun Metro TV. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Metro TV. Dipersembahkan oleh